Selamat malam para peserta, para pendengar. Malam ini saya akan menyampaikan tips-tips yang mudah untuk belajar bahasa Inggris. Seringkali orang berpikir belajar bahasa Inggris itu sulit, padahal pada kenyataannya itu sangat mudah. Yang membuat sulit yaitu karena metodenya tidak sesuai dengan cara yang benar. Cara yang benar adalah metode sebagaimana ibu kandung kita mengajari kita untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Maka ada istilahnya bahasa ibu. Karena suara ibu melekat dengan anaknya. Untuk bisa seorang ibu mengajari anaknya bisa berkomunikasi, yaitu ada 3 tahap yang besar. Dan 3 tahap inilah menentukan anak itu bisa berbahasa, bisa berkomunikasi dalam keluarga, terutama antara anak dan ibu. Walaupun seorang ibu itu tidak ada sekolah khusus bagaimana mengajar anaknya bisa berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari. Demikian juga halnya kalau kita mau sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris dengan metode yang sama, yaitu pertama mendengar. Untuk kita bisa lancar berbahasa Inggris itu dimulai dengan langkah pertama disebut dengan mendengar. Maka kita perlu satu alat. Kita bisa temukan dari berbagai tempat atau melalui nyanyian atau mencari seorang sahabat yang kita bisa dengar dia berbicara dalam bahasa Inggris. Mendengar ini sangat penting. Sesudah mendengar, baru masuk ke langkah kedua, yaitu memahami, mengerti apa yang didengar. Maka cara yang mudah, kalau saya mengajar orang bahasa Inggris, saya sudah buat teksnya. Dan saya bacakan, dan orang tersebut melihat teks. Dan yang kedua, saya membacakan dan disuruh orang itu memahami apa maksud daripada kalimat-kalimat itu. Dan langkah pertama mendengar, langkah kedua memahami, dan langkah ketiga itu mengucapkan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita sudah pahami, kita belajar lagi mengucapkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Mungkin tidak 100% kita bisa langsung bisa menguasainya. Tapi minimal kita bisa mengucapkan dan orang lain bisa mengerti apa yang kita ucapkan itu. Nah, karena bahasa itu orang bisa mengerti. Demikian juga halnya kalau kita belajar bahasa Inggris. Tadi pertama mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga mengucapkan. Nah, kenapa kita perlu mengucapkan? Karena kita mau melatih lidah kita untuk mengucapkan sesuatu bahasa sebelumnya kita tidak terbiasa, tapi karena berulang-ulang kita ucapkan, akhirnya bahasa itu mudah kita ucapkan. Lidah kita menjadi lentur mengucapkannya. Kenapa? Karena kita mendengar tadi, kedua memahami, ketiga mengucapkan. Nah, langkah keempat, yaitu kita juga menuliskan apa yang kita ucapkan. Jadi kita tidak sekedar mengucapkan, tapi bisa menuliskan apa yang kita ucapkan dengan tulisan yang tepat.
Karena bahasa Inggris itu berbeda menulis, berbeda mengucapkan. Maka penting kita menuliskan supaya waktu kita membuat surat sebagai contoh, atau ada orang tidak mengerti, tadi kita tuliskan, orang bisa mengerti maksud tujuan apa yang kita ucapkan. Maka penting menuliskan itu. Nah, langkah yang kelima yaitu merangkai, menyusun kata-kata menjadi satu rangkaian kalimat yang benar. Nah, ini langkah terakhir. Nah, tapi di sekolah kadang-kadang dibalik. Langkah kelima dibuat menjadi langkah pertama. Itu disebut dengan tata bahasa atau disebut grammar. Nah, jadi orang kenapa tidak berani untuk mengucapkan bahasa Inggris? Saya bilang takut salah, takut tidak sesuai dengan susunannya. Makanya yang salah itu cara belajarnya, cara memulainya. Seharusnya langkah kelima, tapi dibalik menjadi langkah pertama. Jadi hari ini saya mengajar saudara supaya punya kemampuan bisa fasih dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang saudara kurang ngerti, saudara bisa hubungi saya melalui WA 0856 89 87 346. Saya ulangi sekali lagi, melalui WA 0856 89 87 346. Kami juga punya khusus, kelas-kelas khusus yang kami buat setiap hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 10. Dan kami juga mengundang namanya native speaker. Dia asli orang Amerika yang berdomisili di Taiwan. Nah, itu juga sebagai sarana bagi kami untuk kami melatih pendengaran kami. Kami belajar juga memahami, belajar mengucapkan. Dan memang juga waktu kami belajar sama-sama ada teks yang kami bisa baca. Dan kami juga belajar secara bergilir, membaca tiap satu paragraf ke yang lainnya. Dengan cara demikian, maka mulut kami terlatih mengucapkan. Pendengaran kami menjadi peka tentang bahasa itu. Sehingga awalnya tadi disebut bahasa asing, tapi sekarang bukan lagi bahasa asing. Biasa saja. Kenapa? Karena tingkat dari pengertian itu meningkat. Jadi tujuan kami nanti bagaimana seseorang itu bisa berkomunikasi seperti dia berbahasa Indonesia. Demikian juga halnya dalam bahasa Inggris dan levelnya sudah hampir menyerupai. Nah, dari hari ini ada tahapan-tahapan untuk kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Yaitu pertama, mendengar. Mendengar dengan baik. Learn to listen. Yang kedua, memahami. Learn to understand. Yang ketiga, mengucapkan. Learn to speak. Yang keempat, menuliskan. Learn to write. Dan yang kelima, merangkai. Learn to combine some words into a good sentence. Nah, ini cara-cara yang mudah. Saya tadinya juga berpikir sulit, tetapi ketika saya jalani dan saya anggap itu menjadi mudah, dan sekarang saya bisa memahami dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan cara baik dan benar. Nah, inilah tuntunan buat kita hari ini, supaya kita bisa memahami. Dan kita tidak perlu pergi ke satu kursus atau pergi ke satu tempat yang namanya kampung Inggris. Tidak perlu untuk sampai ke sana. Cukup kita belajar mandiri. Learning by doing. Learning by doing. Dengan cara demikian, setiap orang mempraktekannya pasti bisa berbahasa Inggris. Karena ini langkah yang tepat. Langkah yang sudah teruji bahwa setiap orang pasti bisa
berbahasa Inggris dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Kiranya apa yang sampaikan ini sebagai tutorial bagi kita, ini akan mendorong kita bahwa minimal kita punya bahasa, itu bahasa kedua, yaitu ada kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris.